Oke, nah ini kayaknya di sepilnya mulai dari yang medali dulu deh, dari yang sebelah kanan. Ini apa dan pada tanggal berapa gitu? Mungkin Devi bisa spill dulu. Kalau untuk yang sebelah sini, mungkin bisa diangkat nih Devi, biar dikasih tahu ke Sobat Yasmin yang ada di rumah. Untuk yang medali warna kuning ini ya, yang dominan kuning ini adalah medali penulis terpilih Devi. Jadi saat itu Devi ikut ajang menulis puisi yang kemudian dari peserta jumlahnya 1040. Dan itu diseleksi nggak sampai 200 orang, lalu dibukukan yang ber-ISBN. Jadi bukunya sudah ada di sini. Waduh, boleh nih di-spill juga nih apa judulnya? Judul bukunya ada Museum Aksara dan salah satu karya Devi ada di sini gitu. Dengan judul ini ada di halaman 41. Harapan Hampa. Harapan Hampa, mungkin boleh ya dibacakan sedikit gitu biar Sobat Yasmin nggak penasaran nih yang ada di rumah nih ya. Devi bacaan yang bait keempat ya Kak. Oke, silakan. Dari ini aku mengerti bahwa yang harus diharapkan adalah diri sendiri, yang mengerti prosesnya, yang paham jatuh bangunnya, yang tahu rasa sakitnya hanya diri sendiri. Berusaha untuk berdamai menerima semua, walau ku yakin luka akan tetap ada dan tangis akan tetap mendera. Oke, tepuk tangannya mana ini ya? Keren banget. Ini Kak, ada cerita yang sebenarnya kalau diinget-inget lucu sih. Boleh. Boleh diceritain ini? Boleh banget, boleh. Waktu itu ulang tahun Devi yang ke-15. Kebetulan ada keluarga Devi itu mau jalan-jalan gitu. Ke kayak pantai gitu. Nah, tapi di saat itu jalan-jalan ke pantai bukan untuk merayakan ulang tahun Devi, tapi cuman untuk jalan-jalan aja, untuk keluarga gitu aja ya. Healing, betul. Dan di sana Devi tiba-tiba diajak sama temen Devi untuk keluar untuk merayakan ulang tahun bareng sama teman-teman organisasi dulu waktu kelas 9 gitu. Nah, tapi di sana mama sempat gak ngizinin karena mungkin ya khawatir atau masih kumpul keluarga gitu ya. Jadi di sana Devi ngerasa galau nih, kena angin ya, terus ngelihat pantai, terus akhirnya kok aku nggak diizinin keluar, tapi ini kok aku nggak dirayain di sini. Makanya di bait di sini ada kalimat terkadang ada hari istimewa yang dibuat kecewa. Jadi puisi ini awalnya dibuat pada Januari waktu Devi ulang tahun dan Devi revisi, akhirnya ada lomba yang sesuai judulnya sama Devi, akhirnya Devi ikutin dan alhamdulillahnya dapat penghargaan dan jadi penulis terpilih dari nasional. Pengalaman tersebut ya. Iya betul, karena Devi ingat kata guru Devi bahwa karya terbaik, karya tulis terbaik adalah karya yang dihasilkan dari keresahan hati penulisnya gitu. Siap. Nah, untuk inspirasinya sendiri nih Devi ya, ketika menulis tuh kan pasti dari tadi tuh Devi menceritakan tentang pengalaman. Mungkin ada nih pengalaman yang sedih atau pernah tertuang juga di buku ini? Iya. Ini juga pengalaman sedih juga, dan Devi sering mungkin menulis ataupun membuat sebuah artikel, esai yang mungkin itu bisa dibilang itu dari keresahan hati Devi gitu. Keresahannya seperti apa itu? Keresahannya mungkin karena kecewa terhadap orang lain atau mungkin masih menganggap diri Devi ini kurang dalam segi hal yang mengakibatkan Devi overthinking atau insecure. Dan selain kita ambil sisi negatifnya, mungkin tuh kan termasuk dalam negatif ya kalau kita berlarut-larut dalam insecure. Jadi Devi lebih memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan suatu karya atau hal yang positif untuk diri Devi. Nggak boleh insecure tapi harus bersyukur gitu ya, harus bersyukur. Lanjut nih ke medali yang selanjutnya. Next. Untuk medali yang selanjutnya di sini ada juara 3 lomba tulis puisi. Nah, di sini juga sama tulis puisi. Namun di sini nggak dibukukan, cuman pemilihan lomba tulis puisi aja. Dan yang selanjutnya ini sama Kak. Jadi sama sama ajang lombanya, cuman beda yang ini juara lomba fotografi, yang di sini ada juara 1 lomba baca puisi. Jadi yang ini fotografi, yang ini puisi. Iya, berarti ini selain Devi suka membaca puisi, ternyata juga seorang fotografer gitu ya. Kayaknya bisa nih ya foto-foto di sini juga ya. Boleh. Nah, dari banyaknya perlombaan gitu ya Devi, mana sih yang membuat terkesan sampai sekarang?
sampai sekarang mungkin ada salah satu. Waktu itu ada lomba baca puisi di Radar Banyuwangi. Oke. Di sana ada liga puisi. Kebetulan itu adalah pertama kali Devi ikut lomba baca puisi. Karena sebenarnya Kak, dulu SD Devi sangat amat tidak suka dengan puisi. Karena Devi merasa mungkin belum bidangnya ya di sana gitu. Jadi awal Devi mencoba itu pun karena saran dari guru-guru Devi. Akhirnya Devi mengikuti lomba tersebut dan di sana juga Devi langsung diajari sama guru-guru MTS dulu. Dan pada saat itu yang paling mengesankannya waktu itu di sana lombanya itu mulai dari pagi jam 7 dan kebetulan Devi itu nomor urut 60-an dan jadi Devi itu nggak ditemenin sama orang tua, tapi ada salah satu guru yang kadang mereka itu balik ke sekolah lalu menemani Devi lagi. Nah pada saat itu karena Devi nunggu lama nih, itu akhirnya Devi sampai kayak nginep tuh Kak di sana karena sampai hampir maghrib. Jadi benar-benar sholat di sana, terus juga apa-apa di sana, aktivitas di sana. Jadi kayak udah hampir nginep gitu lah Kak. Jadi waktu itu lombanya udah bener-bener energi udah habis banget ya udah habis banget karena emang akhiran gitu Kak, udah maghrib. Terus waktu itu juga sempat ada cekcok sama mama sama Yatiri juga karena juga kemalaman kan. Jadi di sana Devi udah ngerasa aduh energi udah habis, kayak sudah nggak fit, jadi kayak ya udah yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu. Betul. Ya terus akhirnya waktu di rumah Devi bener-bener nggak nungguin karena Devi merasa oh kayaknya ini nggak mungkin lah gitu, apalagi pertama kali. Tapi ternyata Devi dapat informasi, dapat ucapan selamat dari teman-teman Devi kalau Devi masuk final. Di sana Devi langsung teriak, langsung nangis, terus mama kaget dikiranya Devi kesetrum. Padahal nangis bahagia. Iya, padahal nangis bahagia karena kaget itu. Akhirnya Devi di sana bingung, ini Devi harus sedih apa harus bahagia? Karena kalau pastinya masuk final, pasti makin susah nih. Betul. Lawannya juga yang makin bagus-bagus gitu kan. Jadi itu yang bikin Devi merasa bahwa ketakutan nggak selamanya harus jadi awal dari kegagalan, tapi dengan ketakutan tersebut pastinya bisa munculin motivasi untuk kita bisa buktiin nih ke orang-orang bahwa sebenarnya aku bisa loh gitu. Oke, ngomong motivasi nih ya, sosok motivasinya definisi apa sih memang? Kalau untuk motivasi mungkin Devi bisa ambil dari Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, oke, ya. Kenapa tuh? Karena Devi merasa Maudy Ayunda itu adalah sosok yang berpendidikan, juga multi talent, dia juga pandai dalam beberapa bidang dari mulai menyanyi, juga dari public speakingnya, Devi juga banyak belajar dari sana. Dan juga Maudy Ayunda juga kan punya beberapa review buku dari YouTube-nya. Devi juga sering dengerin atau sering ngeliat hal tersebut agar juga karena kita butuh kan namanya motivasi dari luar. Betul. Gitu, bukan hanya dari diri sendiri tapi juga kita bisa mengambil motivasi dari luar agar tetap mau mencoba hal-hal baru yang positif. Oke, tadi berbicara tentang Maudy Ayunda bisa menyanyi. Kalau Devi nih bisa menyanyi nggak nih? Nggak bisa. Bisa dong sedikit aja gitu lagu-lagunya dari Maudy Ayunda. Nggak, kurang bisa sih Kak kalau itu. Jadi kalau untuk ke musik itu kurang sih. Oke, berarti cuman mengagumi Maudy Ayunda aja. Mengagumi ya, semoga karya-karya Devi secemerlang Maudy Ayunda bahkan bisa melebihi semuanya. Amin, amin. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau semisal nih Sobat Yasmin mau kepo-kepoin tentang Devi, itu bisa di mana sih Devi? Bisa melalui Instagram Devi, username-nya Devi Asliha, Devi tapi pakai Y, DEVY Asliha. DEVY Asliha. Asliha. Di fallback nggak nih nanti kalau di follow? Pasti di fallback nanti. Ditunggu ya teman-teman. Oke, nah sebelum closing ya Devi, ini tadi kita udah berbicara panjang, tapi kalau mau panjang lagi kayaknya makin durasinya makin menambah gitu kan ya. Benar. Sebelum closing nih, apa nih pesan dari Devi untuk anak-anak muda agar terinspirasi dari sosok Devi, Duta Literasi Indonesia? Devi cuma pengen nyampein ke teman-teman semua yang pastinya sekarang masih mungkin ada beberapa yang bingung ya, ingin melangkah kemana atau berani nggak ya diri aku untuk mencoba hal yang baru. Devi tetap bilang kalian harus tetap
mau mencoba hal yang baru. Karena jangan sampai takut gagal, karena gagal merupakan memang bagian dari kehidupan. Ketika gagal, kalian harus merasa bahagia bahwa jatah gagal kalian dalam kehidupan sudah berkurang. Apalagi kalau dapat omongan-omongan yang gak enak dari orang sekitar, gak usah dihiraukan, karena kesuksesan kalian tidak tergantung apa yang mereka omongin, tapi kesuksesan kalian tuh tergantung dari berapa aksi kalian dan perjuangan kalian dalam menjalani kehidupan dan proses diri kalian. Oke, kata-kata mutiara dari Devi sangat menyentuh hati Dinda, pasti juga sangat menyentuh hati dari Sobat Yasmin yang ada di rumah. Baik Devi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kak Dinda. Semoga next kita bisa podcast lagi di sini. Amin. Semoga Dinda juga doakan untuk Devi karya-karyanya makin banyak, nanti juga medalinya makin banyak, piagamnya juga makin banyak. Amin. Untuk Sobat Yasmin yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton video podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe untuk ikuti terus video terbaru dari kita. Saya Dinda Asmara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.